Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Clara Zara Feria dengan NIM 25106111402 dari kelas Hukum Adat C dengan dosen pengampu Bapak Surahmat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas secara mendalam mengenai hukum waris adat pada suku Minangkabau. Secara geografis, suku Minangkabau mendiami wilayah Provinsi Sumatera Barat, di mana masyarakat itu sangat unik karena dikenal global sebagai komunitas matrilineal terbesar di dunia, di mana struktur sosial dan garis keturunan ditarik sepenuhnya berdasarkan garis ibu. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian hukum waris adat Minang. Di Minangkabau, doktrin hukum waris adat itu bertumpu pada filosofi terkenal, yang itu, kalau teman-teman semua pernah dengar, adat bersandi syara bersandi kitabullah, yang berarti adat bersindikat syariat Islam dan syariat bersindikat Al-Quran. Namun, dalam urusan kewarisan, terdapat distingsi atau pemisahan yang setengah tegas dan konsisten antara kekayaan komunal adat yang disebut harta pusaka dan kekayaan pribadi yang disebut harta pencaharian. Pewarisan adat Minangkabau secara spesifik mengatur bagaimana harta pusaka ini dipertahankan secara turun-temurun di dalam internal rumpun keluarga menurut garis ibu. Selanjutnya kita masuk ke dalam sifat hukum waris adat Minang. Di sini terdapat 3 sifatnya, yaitu sifat komunal dan kolektif, sifat yang tidak dapat diperjualbelikan atau inalienable, dan yang ketiga adalah mengutamakan perlindungan perempuan. Mengapa sifat komunal dan kolektif? Karena harta waris adat itu berupa harta pusaka tinggi, bukanlah milik individu itu sendiri, melainkan milik bersama atau satu parwi, yaitu keluarga besar. Anggota keluarga hanya memiliki hak menikmati atau hak pakai atau ganggam bain tua, tetapi tidak memiliki hak mutlak secara personal. Selanjutnya itu tidak dapat diperjualbelikan. Kenapa? Karena harta pusaka tinggi ini bersifat abadi untuk menjaga eksistensi satu kaum. Harta ini tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan, atau akan dipindah tangankan pada pihak di luar kaum, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa dan sangat darurat dan diatur ketat oleh para petinggi adat. Yang ketiga adalah mengutamakan perlindungan perempuan. Sifat hukum waris ini bersifat protektif terhadap kaum perempuan. Tujuannya itu adalah untuk menjamin kesejahteraan, martabat, dan juga kelangsungan hidup perempuan Minang yang memikul tanggung jawab besar dalam menurunkan garis keturunan. Selanjutnya kita masuk di sini, sistem waris hukum adat Minang itu sistem kewarisannya itu matrilineal. Artinya hak warisan atas harta pusaka mengalir lurus dari ibu ke anak perempuan, lalu ke cucu dan juga seterusnya. Dalam sistem ini, posisi laki-laki Minangkabau itu bertindak sebagai mama atau pengatur, pengelola, dan pelindung harta pusaka tersebut. Namun secara kepemilikan komunal, harta itu tetap jatuh ke tangan kaum perempuan. Selanjutnya untuk contoh praktik nyatanya, untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, saya akan menjelaskan beberapa contoh praktik nyatanya. Di Minangkabau itu harta warisan dibagi menjadi 2, yaitu harta pusaka tinggi dan juga harta pusaka rendah. Kalau harta pusaka tinggi itu contohnya seperti rumah gadang, sawah, ladang, dan kaum yang sudah dan 3 hal itu merupakan hal yang sudah diwariskan turun-temurun sejak leluhur terdahulu. Harta ini tuh jatuh sepenuhnya ke tangan perempuan secara kolektif di bawah pengawasan mama, kepala waris. Yang kedua adalah harta pusaka rendah atau harta pencaharian. Ini adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha mandiri suami istri, sepasang suami istri, selama masa pernikahan. Nah, untuk harta pencaharian ini, masyarakat Minang modern saat ini tuh sebenarnya udah mempraktikkan pembagian berdasarkan hukum waris Islam atau faraid, di mana anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama mendapatkan haknya sesuai porsi syariat Islam. Nah, sebagai kesimpulan, hukum waris adat Minangkabau itu merupakan manifestasi nyata dari harmoni antara sistem kekerabatan matrilineal yang kokoh dengan falsafah keagamaan Islam. Pemisahan antara harta pusaka tinggi untuk menjaga kelestarian adat melalui perempuan dan harta pencaharian untuk pemenuhan keadaan hukum formal menunjukkan betapa adaptif dan sistematisnya hukum adat Nusantara. Tugas kita sebagai mahasiswa hukum adalah untuk terus mempelajari, mendokumentasikan, dan juga melestarikan kekayaan hukum adat ini agar nilai kearifan lokalnya tidak hilang dari ditelan oleh zaman. Baik, mungkin sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf juga bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.